Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita ini Kabar Petang. Hari ini kita akan bahas tema-tema terkini dengan narasumber yang luar biasa, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, mantan Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala pada Jumat kemarin menyebut lebih dari 50% ekonomi Indonesia dikuasai oleh penduduk etnis Cina. Ia juga menyebut hal yang sama juga terjadi di negara tetangga Indonesia. Kita di Indonesia penduduk Tionghoa Cina itu hanya 4,5%, tapi menguasai ekonomi lebih dari 50%. Jadi kekuatan 10 kali lipat daripada jumlahnya, kata Yusuf Kala dalam acara Halal Bihalal yang diadakan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia di Hotel Borobudur. Mengutip detik.com, Jumat 12 Mei 2023 pada malam hari. Di Malaysia, Yusuf Kala mengatakan 30% total penduduk Cina menguasai 60% ekonomi negara itu. Apakah ekonomi Indonesia etnis Tionghoa? Apakah itu hal yang wajar? Apakah dari daftar orang terkaya di Indonesia makin menegaskan bahwa kesenjangan kian nyata dalam sistem kapitalisme? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Ishak, analis senior dari Fakta. Assalamualaikum Bung Ishak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Nanang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Bung Ishak, mantan Wakil Presiden RI yakni Yusuf Kala menyatakan 50% ekonomi Indonesia dikuasai oleh penduduk etnis Cina. Apakah memang seperti itu, Bung? Faktanya. Silakan, Bung Ishak. Ya, terima kasih Bung Nanang. Jadi memang agak sulit sebenarnya untuk memverifikasi ya kebenaran bahwa etnis Cina ini menguasai 50% ya. Karena memang belum ada statistik yang mendeskripsikan secara lengkap ya total aset yang ada di Indonesia, dan kemudian yang kedua siapa saja pemilik aset-aset tersebut ya, misalnya tambang ya, kemudian juga pertanian ya, perkebunan ya, properti dan sebagainya, itu siapa saja yang menguasai dari sisi etnisnya ya. Apalagi kalau kita lihat etnis Tionghoa ini kan memang minoritas ya, tidak sampai 5% dari total penduduk Indonesia gitu. Dan apakah 5% ini memang menguasai 50% ya? Saya kira ini juga menjadi tanda tanya ya, artinya tidak bisa diverifikasi secara akurat atau secara detail. Meskipun demikian, saya kira ini pernyataan simbolik bahwa memang etnis Cina ya, atau keturunan Cina ya, pendatang dari Cina ini ya, memang menjadi pemain utama dari kegiatan ekonomi Indonesia ya. Kalau kita lihat misalnya di sektor properti ya, beberapa perusahaan-perusahaan papan atas ini dimiliki oleh etnis Cina atau etnis Tionghoa ya. Kemudian juga di sektor pertambangan juga kita lihat ya, meskipun pemain-pemain Indonesia ini cukup banyak ya, tapi yang sekarang paling dominan adalah dari etnis Tionghoa seperti Bayan Group ya. Kemudian juga di sektor-sektor industri manufaktur ya, bagaimana misalnya konglomerasi Sinarmas ya, kemudian juga Jarum Group ya, kemudian bisnis-bisnis sektor perbankan ini memang banyak dikuasai oleh Cina ya. Daftar kekayaan orang-orang terkaya versi Forbes juga menyebutkan bahwa sebagian besar ya yang masuk dalam listing orang-orang terkaya itu adalah etnis Cina gitu. Saya kira ini suatu fakta yang tidak bisa kita pungkiri ya. Tapi apakah itu 50% atau lebih, saya kira ini tidak bisa kita simpulkan secara pasti ya. Tapi yang menjadi concern-nya adalah mereka adalah big player ya, pemain utama dalam perekonomian domestik Indonesia. Begitu mungkin Bung Nanang. Ya, luar biasa. Bung Ishak, apakah minimnya warga Indonesia menjadi pengusaha menjadi masalah besar? Ya, apakah tantangan kita yang terbesar pada dewasa ini adalah entrepreneurship, sebagaimana yang
dijelaskan oleh Yusuf Kala. Ya, silakan Bung. Saya kira kalau entrepreneurship ya tidak juga ya, karena penduduk Indonesia itu kan yang bekerja di sektor pertanian ya, di sektor perdagangan, di sektor industri manufaktur ya, terutama UMKM itu kan entrepreneur semua itu ya, dan itu mayoritas orang Indonesia. Nah, jadi kurang tepat juga kalau kita katakan bahwa orang-orang Indonesia itu kurang memiliki jiwa entrepreneurship ya. Saya kira orang-orang yang memulai usaha bisnis kuliner misalnya atau kaki lima, saya kira itu adalah entrepreneur ya. Jadi dan jumlah mereka itu sangat besar sekali gitu. Meskipun kalau beberapa kalangan pengusaha ya misalnya sering mengutip bahwa jumlah entrepreneur di Indonesia itu hanya sekitar 3,5% ya dibanding total penduduk Indonesia ya. Jadi kalau saya tidak salah sekitar 9 juta orang ya. Mungkin yang dimaksud ini adalah pengusaha kelas menengah yang memiliki karyawan yang bisa mempekerjakan banyak orang gitu. Ya, tapi saya kira kalau dikatakan bahwa entrepreneurship di kalangan penduduk Indonesia rendah, saya kira juga tidak tepat begitu. Ya, karena yang menjadi masalah adalah bagaimana mengembangkan atau memperbesar ya kemampuan para entrepreneur ini sehingga bisa memiliki skala ekonomi yang atau skala usaha yang lebih besar gitu. Saya kira ini yang menjadi tantangan nih pemerintah. Dan memang kalau kita lihat tadi kembali ke topik bahwa memang etnis Cina ini mendominan, mereka memang jumlahnya kecil ya, dan jumlah yang kecil ini mereka memiliki jejaring yang sangat kuat ya terhadap sumber-sumber keuangan ya. Di samping juga rata-rata memang tingkat pendidikan mereka jauh lebih baik dan saya kira yang tidak bisa dilupakan adalah kultur ya, kultur mereka sebagai trader ya, sebagai pedagang yang kemudian memberikan peluang yang lebih besar untuk menjadi orang-orang kaya begitu. Tapi saya kira orang-orang Indonesia sekalipun juga mengalami yang sama gitu. Tinggal peluang yang diberikan kepada mereka apakah itu sama atau tidak. Ini saya kira menjadi PR ya kalau kita ingin memperbesar ya peluang daripada warga negara lokal ya atau pribumi ini untuk maju ya seperti dengan orang-orang etnis Cina. Begitu. Baik, Bung Ishak. Kalau kita melihat kembali sumber kekayaan para konglomerat tersebut, ini kayaknya berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat bawah, ya. Yang atas pakai Rubicon, yang bawah naik sepeda ontel. Apakah Yeah. penerapan ideologi kapitalisme ini apa ya mengkondisikan atau meniscayakan individu swasta itu bebas memiliki apapun asal dia memiliki modal gede, sehingga ada individu yang bisa menguasai aset negara bahkan menguasai pulau bahkan dan kekayaannya sebenarnya milik umum ini kayaknya ini menjadi milik perseorangan saat ini. Apakah betul seperti itu, Bung Ishak? Ya, saya kira kalau kita lihat ya orang-orang kaya di Indonesia yang tadi memang yang lebih banyak dikuasai oleh etnis Cina ya, Tionghoa di sektor ekonomi ya. Ya saya kira juga tidak lepas daripada sistem ekonomi yang ada di Indonesia begitu ya. Kalau kita lihat memang misalnya kalau kita bicara sistem dalam aspek sektor pertambangan ya, sektor pertambangan itu kan orang terkaya di Indonesia itu lotukong itu, jadi yang memiliki bayan resource itu kan dia bisa kaya karena dia diberikan kesempatan untuk berinvestasi di sektor pertambangan batu bara begitu kan. Nah, kenapa batu bara ini diberikan konsesi kepada pelaku usaha ekonomi swasta ya, karena memang konstitusi di Indonesia ini memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya bagi siapapun ya, baik lokal ataupun asing untuk berinvestasi pada sektor pertambangan gitu. Artinya kalau sektor pertambangan ini hanya dikhususkan untuk negara misalnya atau dikelola oleh BUMN, maka saya kira mereka tidak memiliki kesempatan untuk memperbesar pundi-pundi kekayaan di sektor pertambangan ini gitu. Misalnya juga kalau kita lihat Budi Hartono ya, pemilik Jarum dan kemudian pemilik BCA. Orang-orang yang meraup keuntungan dari sektor perbankan, saya kira juga mereka bisa untung besar ya, karena memang di Indonesia itu net interest margin antara orang yang menyimpan uang, misalnya Bung Nanang menyimpan uang dapat bunga ya setiap tahun itu 5%. Ya, kemudian ketika orang saudara Bung Nanang ini meminjam dari bank itu bunganya itu 10-15%. Artinya kan ada keuntungan
10% gitu ya. Jadi tinggal meminjamkan uang saja untungnya sudah berlipat-lipat gitu. Dan akhirnya kemudian orang-orang yang memiliki saham-saham di sektor perbankan ini mendapatkan cuan yang sangat besar gitu. Maka misalnya BCA untungnya 40 triliun per tahun ya. Mandiri sampai 50 triliun misalnya. Itu karena memang bisnis ini sangat sangat besar. Nah, sehingga orang-orang yang memegang saham-saham di sektor sektor keuangan ini mendapatkan keuntungan yang sangat besar sehingga mereka bisa menjadi orang-orang kaya begitu. Nah, maksud saya ketika sektor-sektor seperti ini dibiarkan tumbuh ya di dalam sistem kapitalisme, maka orang-orang yang terlibat di dalam sektor ini akan menjadi orang-orang yang kaya. Dan itu juga tidak hanya di Indonesia ya. Kalau kebetulan di Indonesia itu orang-orang Cina yang memegang monopoli mendominasi sektor perbankan, kalau di Amerika Serikat ya orang-orang Amerika yang menjadi kaya raya di sana karena memang sistem kapitalisme itu memberikan kesempatan. Kemudian di India ya orang-orang India yang dominan begitu. Nah, ini yang saya kira sistem yang memberikan peluang ya. Sementara kalau kita lihat ya di sisi lain ya, kenapa sebagian ya penduduk lokal ya yang mayoritas Muslim misalnya tidak bisa mengakses kredit atau permodalan karena memang saya kira kalau kita Muslim ada keharuman kan untuk meminjam uang berbasis riba gitu kan. Kemudian yang kedua memang ada hambatan ya untuk mengakses sektor perbankan ini karena memang harus memiliki jaminan ya, dan saya kira mayoritas penduduk kita menengah bawah tidak memiliki jaminan cukup untuk mengakses perbankan ya, sehingga kalau hanya sekedar mata-mata mengandalkan kekuatan entrepreneur ya, kekuatan kekuatan fisik ya, saya kira ini akan lebih sulit untuk berkembang dibandingkan saudara-saudara kita atau orang-orang yang bisa mengakses sektor keuangan dengan lebih mudah gitu. Begitu Bung Nano. Baik, Bung Ishak, lantas kira-kira ya, apa penyebab kesenjangan dan ketimpangan ekonomi bagi rakyat? Apakah ansih hanya karena mungkin sistem ekonomi non-real itu, atau mungkin yang lain? Apakah memang nantinya bisa diharapkan akan ada pemerataan ekonomi yang terjadi dalam sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini, Bung Ishak? Ya, saya kira memang masalah kesenjangan ekonomi itu terjadi di banyak negara ya. Kalau kita lihat misalnya di Amerika Serikat itu ya ada kesenjangan antara warga kulit putih dengan kulit hitam gitu. Kemudian juga di Malaysia itu juga sama, ada kesenjangan antara warga pribumi dengan etnis Cina ya. Cina yang tadi sudah sebutkan ya, sekitar 60% yang menguasai ekonomi di Malaysia. Di Indonesia juga sama gitu. Dan karena ini sudah terjadi secara natural ya, dan juga didukung oleh struktural, maka untuk melakukan perubahan ya perlu ada langkah-langkah yang sifatnya struktural juga gitu. Ya, kalau di Malaysia itu ada new economic policy ya. Jadi misalnya warga pribumi itu diberikan prioritas untuk menguasai sektor-sektor bidang ekonomi misalnya ya. Jadi misalnya investor dari asing atau investor Cina gitu harus memberikan sebagian sahamnya kepada pemain lokal. Jadi tidak serta-merta seluruhnya diserahkan kepada asing atau etnis tertentu gitu. Sehingga ini ada regulasi yang mendistribusikan ya, yang memaksa distribusi itu terjadi secara kolektif gitu. Jadi tidak dibiarkan ekonomi ini bergerak berdasarkan mekanisme pasar. Kalau bergerak berdasarkan mekanisme pasar ansih, ya maka ya orang yang kuat, yang punya akses modal, yang punya jaringan inilah yang kemudian akan terus tumbuh ya. Sementara orang yang tidak memiliki akses modal, tidak memiliki jaringan, yang itu notabene dimiliki oleh sebagian besar masyarakat kita, ya tentu tidak akan bisa tumbuh cepat dan tumbuh lebih tinggi begitu. Ini yang perlu diberikan intervensi pemerintah yang perlu hadir ya di dalam bidang ini gitu. Jadi seperti itu, Bung Nanang. Baik, terakhir Bung. Sebenarnya bagaimana sih konsep Islam dalam menciptakan keseimbangan ekonomi? Ya ini kan ini ya jargonnya ini yaitu dengan penerapan sistem sadar secara kafah yang kemudian harapannya bisa membawa kesejahteraan. Kemudian kegiatan ekonominya pun itu sehat dan adil. Itu gimana sistemnya, konsepnya, Bung Ishak? Ya, saya kira di dalam Islam itu sudah sangat gamblang ya dijelaskan ya. Bahkan pada masa Rasulullah SAW juga memang terjadi disparitas
atau kesenjangan ekonomi antara orang-orang yang kaya dan orang-orang miskin ya. Seperti kalau kita baca sejarah bagaimana orang-orang muhajirin yang kemudian yang melakukan hijrah, yang kemudian meninggalkan harta benda mereka, tanah mereka, ya, ternak mereka, kemudian mereka hijrah ke Madinah, dan kemudian Rasulullah SAW ya, memberikan beberapa kebijakan-kebijakan yang mencoba untuk mengangkat ya, aspek ekonomi daripada kaum muhajirin ini ya. Misalnya dalam pembagian ghanimah ya, itu ada pemberian kepada orang-orang muhajirin ya, kemudian ada orang-orang Ansor ya, orang muhajirin itu dipersaudarakan ya, kemudian pembagian aset ya antara mereka. Nah, ini saya kira bentuk-bentuk bagaimana intervensi negara untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada orang-orang yang termarginalkan untuk kemudian tumbuh ya. Di dalam Al-Qur'an kan disebutkan ma'afallahu ala rasulin ahli qura walillahi rasulul dzul qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil likai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Jadi apa yang harta fai yang diberikan Allah kepada kalian ya, itu harus didistribusikan ya secara adil agar tidak terjadi pemusatan ya kekayaan di kalangan orang-orang tertentu saja. Ini saya kira satu contoh ya bagaimana Islam itu mendesain ya sistem yang bisa mengangkat peluang ya, memberikan kesempatan yang lebih luas kepada orang-orang yang termarginalkan untuk kemudian bangkit. Kemudian yang kedua misalnya ya, di dalam Islam itu perang Baitul Mal sangat kuat ya di dalam mendorong orang-orang yang memiliki taraf ekonomi yang rendah atau ingin melakukan entrepreneur usaha-usaha entrepreneurship untuk maju ya. Misalnya Baitul Mal itu menyediakan pinjaman ya kepada warga negara seperti petani ya, untuk memiliki lahan ya. Kemudian mereka yang tidak memiliki modal ya untuk berusaha, itu diberikan bantuan oleh Baitul Mal ya. Jadi ada namanya divisi Al-Ito ya. Jadi yang ini yang khusus untuk memberikan semacam subsidi ya kepada warga negara yang ingin melakukan entrepreneur ya, kegiatan entrepreneurship ya. Dan itu tidak ada mekanisme riba di sana ya, tidak ada mekanisme riba dan juga tidak ada mekanisme jaminan yang itu ada dalam sistem kapitalisme, karena memang bentuknya adalah tabarruk ya, upaya untuk memberikan bantuan secara sosial ya kepada mereka gitu. Ini berbeda dalam sistem kapitalisme yang kalau kita lihat ya, misalnya ya, kalau kita orang-orang kita meminjam di perbankan ya untuk kredit mikro kecil, itu semakin sedikit pinjamannya atau status dari peminjam ini UMKM atau mikro ya, itu bunganya semakin tinggi, Bung Nanang ya. Kalau perusahaan besar ya, kalau dulu ya ada beberapa data setahun yang lalu atau tahun yang lalu itu sebelum pandemi perusahaan besar itu rata-rata suku bunganya itu hanya sekitar 10%. Tapi kalau UMKM apalagi mikro ya itu bisa sampai 15 sampai di sekitar hampir mendekati 20%. Jadi ketika mereka meminjam modal saja itu sudah 2 kali lipat dibanding pengusaha besar begitu. Bagaimana mungkin mereka bisa berkompetisi gitu. Nah, ini yang di dalam Islam ini yang kemudian dihilangkan gitu. Jadi akses terhadap modal ya, uang itu dipermudah ya, tidak ada riba. Kemudian yang kedua, pemberian aset ya. Jadi warga negara yang ingin bertani ya, mengembangkan usaha diberikan tanah pertanian. Kemudian diberikan bibit, misalnya diberikan alat-alat untuk mengembangkan usaha mereka. Kemudian orang yang di dalam daulah Islam itu, dalam khilafah Islam itu juga akses mendapatkan pendidikan ini yang gratis. Saya kira ini penting juga kita garis bawahi bahwa terjadinya ketimpangan pendapatan itu kan juga disebabkan oleh edukasi atau sistem pendidikan kita yang berbiaya mahal, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses pendidikan gitu. Jadi orang kaya punya uang sehingga bisa menyulahkan anaknya di sekolah elit gitu, sekolah mahal gitu kan. Atau sementara orang yang memiliki ekonomi tidak memiliki kecukupan ekonomi ya, akan kesulitan untuk mensekolahkan anaknya di sekolah-sekolah elit gitu, atau sekolah-sekolah yang mahal yang itu kualitasnya mungkin lebih baik. Kenapa? Karena dana mereka terbatas. Kalau dalam daulah khilafah ya, pendidikan itu gratis sehingga siapapun orang bisa mengakses pendidikan ya. Kemudian kesehatan gratis sehingga porsi anggaran rumah tangga ya untuk pendidikan itu menjadi sangat rendah sekali begitu ya. Karena semuanya dijamin oleh negara, sehingga
pendapatan masyarakat itu bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan gizi, ya meningkatkan pendidikan dan sebagainya, sehingga kualitas mereka lebih baik, sehingga peluang mereka untuk berusaha itu menjadi lebih optimal. Jadi saya kira itu Bung Nanang contoh saja, contoh kecil ya bagaimana Daulah Khilafah Islam itu memberikan upaya ya strategi bagaimana agar terjadi distribusi ekonomi yang merata di antara warga negaranya gitu, baik itu muslim apa non muslim. Jadi tidak ada istilahnya Cina dan non Cina atau orang keturunan Arab atau non Arab ya, orang timur dan non timur, sehingga tidak ada ya di dalam Islam selama mereka menjadi warga negara Daulah Khilafah Islam ya, mereka akan diperlakukan sama dalam hal pelayanan publik, sehingga mereka bisa berkompetisi ya satu sama lain gitu. Begitu mungkin Bung Nanang. Luar biasa ini. Jadi kalau mendengar pemaparan ini kayaknya akan muncul entrepreneur banyak, pengusaha-pengusaha baru yang bisa menggenjot perekonomian negeri ini. Luar biasa. Semoga ini didengar oleh penguasa negeri ini dan diamalkan. Bukan didengarkan saja, tapi diamalkan juga. Baik, terima kasih Bung Ishak atas pemaparannya. Semoga Bung Ishak keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, demikianlah program Kabar Petang kita pada kesempatan sore hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di lain kesempatan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga kita semua mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nansian undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.